Perkenalkan, nama saya Firman Saputra, mahasiswa semester 4 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Peternakan. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai usaha pembibitan sapi perah, yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah manajemen pembibitan ternak. Check it out. Pada umumnya, usaha pembibitan ternak sapi perah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ada usaha pembibitan ternak sapi perah yang dilakukan secara berkelompok, individu ataupun koperasi. Yang kedua, ada juga usaha pembibitan ternak sapi perah yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau perusahaan. Sebelum melakukan usaha pembibitan ternak sapi perah, ada beberapa aspek yang menjadi indikator pencapaian untuk kesuksesan dalam melakukan pembibitan usaha ternak sapi perah, yaitu terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama aspek produksi, yang kedua aspek reproduksi. Pada aspek produksi yang harus dicapai yaitu produksi sapi per laktasi melebihi sekitar 14 liter per ekor per hari. Kemudian kandungan lemak susunya rendah, kemudian nilai total fat count-nya atau nilai mikrobanya itu rendah. Kemudian persentase sapi laktasi melebihi 70-80% dari jumlah ternak yang dipelihara. Selanjutnya, periode laktasi minimal sekitar 300 hari pada masa periode laktasi. Yang selanjutnya itu jumlah ternak melebihi 10 ST per peternak. Dan yang terakhir itu rasio harga susu dibanding dengan konsentrat harus melebihi dari angka 2. Yang selanjutnya pada aspek reproduksi, indikator yang harus dicapai yaitu jarak beranak atau calving interval berkisar sekitar antara 12 sampai 14 bulan. Kemudian nilai service per conception atau S per C, nilai keberhasilan saat melakukan perkawinan tidak melebihi dari angka 2 atau kurang dari 2. Selanjutnya persentase panen anak setelah sapi dengan nilai yang tinggi, dan mortalitas per dead harus ditekan dengan rendah. Inilah indikator pencapaian dalam melakukan usaha pembibitan ternak sapi perah. Teman-teman semuanya, pada manajemen pembibitan usaha ternak sapi perah ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, dari beberapa hal ini nanti sebenarnya ada korelasi atau interaksi yang saling berkaitan erat, sehingga antara satu sama lain hal ini mendukung untuk mencapai aspek atau indikator yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu aspek produksi maupun aspek reproduksi. Nah, apa-apa saja hal itu? Hasilan dalam usaha pembibitan ternak sapi perah dibagi beberapa hal, yaitu penentuan bibit, sistem pemeliharaan, sistem perkawinan, replacement stok atau peremajaan, serta pencatatan atau recording. Yang pertama yaitu pembibitan ternak sapi perah. Nah, pada pembibitan ternak sapi perah dibagi menjadi dua metode. Ada yang menggunakan metode pemurnian rumpun atau purebred. Nah, pada purebred ini atau bangsa murni ini tidak melakukan perkawinan silang ataupun melakukan perkawinan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Yang kedua yaitu menuju purebred ataupun mendekati bangsa murni. Biasanya dilakukan dengan sistem melalui grading up. Nah, pada menuju purebred ini pun sebenarnya ada standar-standar yang dilakukan ataupun menjadi catatan tersendiri bagi peternak. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman ada sistem pemeliharaan. Nah, pada sistem pemeliharaan sendiri dibagi-bagi lagi, yaitu menjadi beberapa kelompok, yaitu ada sistem pemeliharaan pada masa pedet, kemudian pada masa darah atau muda, kemudian pada masa induk bunting, kemudian sistem pemeliharaan pada masa induk laktasi, dan terakhir pemeliharaan pada masa induk kering kandang. Nah, pada pemeliharaan pedet, keberhasilan usaha peternakan sapi perah tergantung pada keberhasilan program pembibitan pada masa ini. Nah, pada masa sistem pemeliharaan pedet, perlu kita ketahui bersama-sama, pada usaha pembibitan ternak sapi perah ini, puncak atau kunci dari keberhasilan pembibitan ternak sapi perah ini ada pada masa pemeliharaan pedet. Nah, selanjutnya yaitu sistem pemeliharaan pada sapi darah, yaitu umur lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, pada masa ini sapi ditempatkan pada kelompok yang sama umurnya, jenis kelamin dan bobot badan. Kemudian dilakukan exercise atau latihan gerak jalan pada setiap pagi hari. Kemudian pemberian pakan dikombinasikan dengan hijauan dan konsentrat. Kemudian kandungan protein kasar konsentrat yaitu berkisar 12-13% jika kandungan nutrisi hijauannya baik. Tapi jika kandungan hijauan yang diberikan kurang baik, maka konsentrat
harus diberikan dengan protein kasar sekitar 16-18% dengan total digestible nutrisinya yaitu sekitar 75%. Nah, yang selanjutnya teman-teman yaitu sistem pemeliharaan induk bunting, yaitu umur lebih daripada 15 bulan sampai 24 bulan. Nah, pada masa ini ternak dikelompokkan berdasarkan umur kebuntingan saja. Yang kemudian pada masa kebuntingan 8 bulan, ternak yang pada masa ini telah dipisahkan ke kandang beranak yang bersih, terang dan kering. Nah, pada masa ini hendaknya mencapai bobot badan kebuntingan tersebut, bobot kebuntingan harus melebihi daripada 400 kilo agar usaha ataupun standar daripada pembibitan ternak sapi perah ini mencapai target yang telah ditetapkan oleh pengusaha tersebut atau peternak. Nah, itu tadi pada sistem pemeliharaan induk bunting. Nah, teman-teman, setelah induk sapi beranak, maka memasuki pada masa tahap ataupun pada masa laktasi, yaitu pada masa sapi bunting kering kandang. Pada masa ini yang harus dilakukan adalah mengurangi frekuensi pemerahan secara bertahap sehingga produksi susu menjadi berkurang dan habis. Kemudian lama periode kering menentukan produksi susu pada masa laktasi berikutnya. Nah, tujuan kering kandang ini adalah untuk mengembalikan kondisi ambing dan memberikan kesempatan pergantian sel-sel epitelium yang aus selama laktasi dan mempersiapkan tubuh untuk kelahiran berikutnya. Dan masa kering kandang berkisar antara 6-8 minggu. Ini teman-teman, sistem perkawinan pada sapi perah. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh peternak maupun teknisi yang melakukan perkawinan baik secara inseminasi buatan ataupun secara kawin alam pada sapi perah, yaitu pengetahuan mengenai birahi pertama pada induk sapi perah sekitar terjadi umur 14-16 bulan. Kemudian hendaknya jumlah sapi dewasa yang terjadi kebuntingan yang dilakukan sistem perkawinan tidak kurang daripada 60% dari jumlah sapi dewasa. Hal ini bertujuan sebagai kontinuitas dan kestabilan produksi pada sapi, yaitu pada susu. Kemudian 40-60 hari setelah sapi beranak, sapi dikawinkan kembali. Kemudian perkawinan sapi tersebut tidak boleh lebih daripada 3 bulan setelah beranak. Dan kemudian siklus birahi rata-rata yaitu 18-21 hari sekali. Yang selanjutnya teman-teman yaitu replacement stock atau penggantian. Nah, replacement stock atau penggantian ini sebenarnya telah kita lakukan ketika kita melakukan usaha pembibitan ternak sapi perah, yaitu ketika masa pedet mulai lahir sampai pedet ingin dijadikan sebagai induk sapi laktasi ataupun penghasil produksi susu, itu telah kita lakukan dengan melakukan pemeliharaan secara intensif, yaitu baik dari segi kesehatan, makanan dan segala kebutuhan dari ternak tersebut telah kita berikan cukup baik. Apabila semua daripada hal ini telah terpenuhi, maka replacement atau pengganti diharapkan bisa menggantikan ternak-ternak sapi yang diakhirkan selanjutnya sebagai penghasil susu menjadi kualitas tidak menurun, tetap produksi susu tetap meningkat. Teman-teman, replacement atau penggantian ialah telah kita lakukan ketika pedet lahir dari induknya, dari mulai umur 1 hari sampai dengan umur 4 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan sapi muda atau darah. Hal ini telah menunjukkan bahwa calon daripada sapi muda ini akan kita jadikan sebagai induk sapi laktasi, yaitu sebagai penghasil susu. Sehingga apa yang kita lakukan dari mulai pemeliharaan pedet harus dilakukan dengan sebaik mungkin, baik itu dari pemberian pakannya, pemberian minumannya, kandang yang kita sediakan, serta kesehatan yang terus kita jaga. Nah, apabila hal ini telah kita lakukan secara maksimal atau intensif, maka hasil pun akan baik sehingga produksi susu tidak terganggu, bahkan bisa meningkat. Teman-teman, yang terakhir yaitu hal yang harus diperhatikan adalah recording ataupun pencatatan. Recording merupakan hal penting dalam program pembibitan sapi perah. Cakupan recording pun ada beberapa macam, yaitu catatan tentang perkawinan, catatan reproduksi, produksi, kesehatan, dan input output. Nah, recording inilah yang menjadi standar ataupun rujukan bagi peternak
usaha pembibitan ternak sapi perah. Nah, teman-teman, itulah tadi bagaimana kita melakukan sistem pemeliharaan pada usaha ternak pembibitan ternak sapi perah. Nah, selain itu ada juga beberapa hal yang menjadi perhatian besar bagi usaha ternak sapi perah yang harus diperhatikan bagi pengusaha tersebut, yaitu seperti sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, perlu kita ketahui apa perbedaan prasarana dan sarana. Prasarana adalah segala sesuatu merupakan penunjang utama terselenggara suatu proses untuk mencapai maksud dan tujuan, seperti lokasi, air, dan sumber energi. Nah, kalau sarana sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, seperti bangunan, alat dan mesin peternakan, dan kesehatan hewan, bibit, pakan, dan obat-obatan. Nah, setelah sarana prasarana yang harus menjadikan pertimbangan bagi peternak usaha pembibitan ternak sapi perah yang lain, yaitu adalah persyaratan lokasi dan lahan. Lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur oleh rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan juga rencana detail tata ruang atau RDTR. Tentunya yang sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat terkait dengan pembangunan untuk usaha pembibitan ternak sapi perah. Yang selanjutnya itu letak dan ketinggian lahan dan wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari daripada pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tidak ditemukan agen penyakit menular strategis yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi dari sapi perah yang kita laksanakan. Kemudian merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan sumber bibit sapi perah. Kemudian adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Dan selanjutnya yaitu mudah diakses dan terjangkau bagi transportasi. Nah, teman-teman semua, itulah tadi video terkait tentang manajemen usaha pembibitan ternak sapi perah. Nah, apabila selama video yang saya tayangkan tadi terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.